Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Perdata Internasional akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis jurnal asing dari jurnal Yellow Jurnal 0129 nomor 7 bulan Mei 1920 dengan topik Public Policy in Private International Law yang nantinya akan membahas mengenai beberapa topik menarik seperti pernikahan LGBT, poligami, pernikahan beda agama, kedaulatan negara, bisnis, dan lain-lain. Yang mana nantinya akan disangkut pautkan dengan hukum nasional yang ada di negara Indonesia. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Ratih Dwi Sulistiawati, Azra Yumna, Wisnu Andri, Hafiz Cornelius, dan Mahardika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wisnu. Silahkan Mas Wisnu. Tentang kejahatan bab 14 kejahatan kesusilaan pada pasal 292 yang menyebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Di Indonesia yang merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar kuat di seluruh lapisan masyarakat, perilaku menyimpang kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja. Karena selalu ada alasan-alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang. Baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya. Berdasarkan uraian di atas, maka sejatinya seorang yang LGBT tidak dapat dipidana. Sebab saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku LGBT. Namun ketika orang LGBT melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 5 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan hukum mengenai poligami di negara Turki. Pembaruan hukum di negara Turki dimulai sejak disepakati berdirinya Republik Turki pada tahun 1923 yang dipimpin pertama kali oleh Mustafa Kemal. Berawal dari kepemimpinan Mustafa Kemal inilah, negara yang awalnya berkiblat pada adat ketimuran dimodernisasi secara besar-besaran hingga akhirnya berbalik arah menjadi kebarat-baratan. Sejarah pemerintahan Turki dan pandangan Mustafa Kemal inilah yang menyebabkan dilakukannya sebuah pembaruan hukum secara besar-besaran di negara Turki. Negara Turki melakukan pembaruan hukum dalam bentuk undang-undang, salah satunya dalam bidang hukum keluarga. Salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga yang dilakukan yaitu terkait dengan hukum poligami. Pada masa pemerintahan Mustafa Kemal, sekularisasi hukum keluarga begitu nampak ketika Turki mengadopsi The Swiss Civil Code tahun 1912. Diadopsinya The Turkish Civil Code 1926 ini dilatar belakangi oleh ketidakmampuan Turki untuk membuat undang-undang sendiri selama 5 tahun setelah kemerdekaan. Undang-undang pertama yang mengharamkan poligami di negara Turki adalah The Turkish Civil Code tahun 1926. Undang-undang tersebut menjadikan suami dan istri berkedudukan sama di dalam perceraian, sehingga suami tidak lagi memiliki hak prerogatif dalam melakukan perceraian. Setelah diamandemen The Turkish Civil Code tahun 1926, maka hukum mengenai perkawinan dan aturan poligami di negara Turki diatur secara lebih khusus di dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951. Sehingga aturan mengenai perkawinan yang sebelumnya berada di dalam The Turkish Civil Code 1926 sudah tidak digunakan lagi. Isi dari undang-undang tersebut diantaranya melarang adanya perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan. Oleh karena itu, selama perkawinan pertama masih berlangsung, maka tidak akan ada perkawinan kedua. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika ia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang lama telah bubar, baik itu karena kematian, perceraian, atau pernyataan batal. Hukum di negara Turki melarang adanya praktik poligami tanpa toleransi, sehingga menetapkan hukum perkawinan kedua tidak sah dan batal demi hukum. Turki beranggapan bahwa tidak ada seorang manusia yang dapat berperilaku adil. Aturan hukum perkawinan di negara Turki melarang secara mutlak adanya praktik poligami. Meskipun demikian, tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut di dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951.
Namun pada dasarnya secara implisit undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan poligami di negara Turki adalah tidak sah dan bagi yang melanggar akan dikenai ancaman hukuman. Ya, poligami dalam hukum Islam. Poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan yang hendak dituju menurut Undang-Undang Dasar ialah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Maka, keluarga yang bahagia adalah hasil komunikasi antara suami dan istri yang saling membantu demi mewujudkan usaha untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh poligami yang ada di Indonesia. Yang terjadi pada Ustadz Hafidin, beliau menyebut dirinya adalah coach poligami karena beliau mempunyai istri 4 yang paling muda sendiri berusia sekitar 20 tahun. Beliau menyebutkan bahwa untuk berpoligami tidaklah perlu meminta izin kepada istri pertamanya. Kemudian, menurut beliau, untuk berpoligami yang penting dapat menafkahi atau membahagiakan kepada istri-istrinya. Hal itu merupakan sah-sah saja. Dari uraian beliau ini menimbulkan kontroversi baik dari agama maupun universal karena sifatnya poligami ini masihlah sangat tabu dan awam. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik 3, yakni pernikahan beda agama. Perkawinan sebelumnya harus kita ketahui bahwa Inggris adalah negara yang menganut sistem common law. Pada hal pernikahan tidak mensyaratkan adanya persamaan agama bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pada awalnya hukum pernikahan di Inggris menggunakan hukum gereja, namun menuai banyak protes dari kelompok aliran lainnya, sehingga perkawinan dianggap tidak sekedar urusan keagamaan, melainkan urusan publik. Dengan adanya perkawinan gereja atau perkawinan secara agama, perbedaan akan menjadi masalah utama bagi pernikahan ini apabila ada perbedaan agama. Hal ini disebabkan oleh lembaga baptis gereja. Dengan kata lain, perkawinan di gereja hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang telah dibaptis. Namun sekarang ini perkawinan bergeser menjadi perkawinan sipil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Perdagangan internasional atau international trade merupakan transaksi antar negara biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Sedangkan pemasaran internasional yang merupakan keadaan suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain, maupun masyarakat umum di luar negeri. Transaksi bisnis internasional ini pada umumnya merupakan upaya untuk memasarkan hasil produksi di luar negeri. Dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu, beserta kelemahannya itu, maka suatu negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksi suatu komoditi yang strategis. Perusahaan yang sudah bergerak di bidang tertentu dalam suatu bisnis di dalam negeri seringkali lalu mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Hal ini akan menimbulkan beberapa pertimbangan yang mendorong mengapa suatu perusahaan melaksanakan atau terjun ke bisnis internasional tersebut. Dalam hal ini juga termasuk perihal benda tak bergerak, yang merujuk kepada hukum perdata dari negara atau tempat di mana terletak benda tersebut. Apabila dilihat dari sudut perekonomian, suatu peraturan dalam suatu negara tentang benda tak bergerak itu sangat penting, sehingga tidak ada satu negara pun yang menolaknya, bahwa peraturan tersebut disampaikan dengan alasan, jika ada orang asing yang berkepentingan dalam hal benda tak bergerak itu, bahwa dalam setiap negara, benda tak bergerak merupakan barang penting kalau dilihat dari sudut perekonomiannya. Kesimpulannya, dalam jurnal ini salah satunya membahas terkait dengan bisnis internasional, dengan hukum perdata internasional di berbagai belahan di dunia di Eropa. Kami menganalisis menggunakan kaidah hukum perdata internasional di Indonesia, yaitu berdasarkan pada 17 AB yang mengatur mengenai benda bergerak dan tidak bergerak, di mana dalam pasal ini diatur benda tidak bergerak tunduk pada hukum di mana benda itu terletak atau nama lainnya asas lex resite.
Selanjutnya ada negara berdaulat dalam hukum internasional. Adalah kesatuan yuridis non-fisik yang terwakili oleh suatu pemerintah terpusat yang memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Hukum internasional mendefinisikan negara-negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk permanen, wilayah tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara berdaulat. Hal ini juga dipahami bahwa negara berdaulat tidak bergantung pada negara lain atau memiliki kekuatan dari negara lain. Penegaknya bertujuan untuk menjaga agar hukum itu dipenuhi. Penegak hukum dapat dilakukan dengan cara bersifat ancaman atau paksaan seperti pencabutan izin, hukuman kurungan, dan denda. Selanjutnya untuk perbandingannya ada kedaulatan di negara sendiri, yaitu yang mana merupakan organisasi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dengan demikian, negara yang berdaulat dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan tertinggi baik dalam maupun keluar. Kedaulatan juga memiliki beberapa teori, yaitu diantaranya adalah kedaulatan Tuhan, yang mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hanya satu, yaitu oleh Tuhan. Kemudian ada kedaulatan negara, yang mana suatu negara berada pada negara itu sendiri. Ketiga, kedaulatan raja, di mana kedaulatan tertinggi kekuasaannya dipegang oleh raja sebab raja dianggap oleh keturunan dewa. Kedaulatan sendiri memiliki 4 sifat, yaitu diantaranya ada permanen, yang mana selama kedaulatan tetap ada, negara itu akan tetap berdiri. Kemudian ada asli, yang tidak berasal dari kekuasaan lain. Yang ketiga ada bulat, yang mana tidak dapat dibagi-bagi. Dan ada tidak terbatas, yang mana tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun.